warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama-tama, dan karenanya lah kita semua diberikan kenikmatan iman, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bermuwajahah melalui virtual, kemudian juga diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berthalabul ilmi melalui ruang wasa ilmu pekerja mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua jemaah yang hadir di kajian Wasa Ilmu Pekerja Mengaji. Tepat di hari Rabu, hari ke-10 di bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2022. Alhamdulillah kita berkesempatan bermuajahah kembali, berthalabul ilmi bersama Wasa Ilmu Pekerja Mengaji untuk menyimak ilmu ataupun juga menyerap ilmu dari salah satu guru kita tercinta, yakni Al-Ustadzuna Abdurrahman Dhani hafizahullah ta'ala. Di mana pada kesempatan malam hari ini kajian yang tidak seperti biasanya. Kali ini akan membahas tentang tadabbur pakaian dan tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, sambil menunggu kehadiran Ustadzuna Abdurrahman Dhani, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab kajian Wasa Ilmu Pekerja Mengaji. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Adab yang pertama, jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi yang didasari dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga berakhlak yang mulia, beradab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga jemaah sekalian, di adab yang kedua, bagi jemaah Wasa Ilmu Pekerja Mengaji yang hadir dalam Zoom meeting ini, mohon menggunakan nama asli, lalu kemudian wabil khusus kepada memute mikrofonnya. Kemudian wabil khusus kepada jemaah akhwat untuk turut menonaktifkan ataupun menutup fitur kamera pada aplikasi Zoom meeting ini. Selanjutnya di adab yang ketiga jemaah, kita akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya pada kesempatan sesi tanya jawab atau sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Disilahkan bagi jemaah yang ingin bertanya, baik secara interaktif langsung maupun juga melalui layanan WA Tanya Jawab Pekerja Mengaji di 081 222 723457, kemudian diklik terlebih dahulu dengan format nama, pagar, asal domisili, pagar, dan pertanyaan. Baiknya bagi jemaah sekalian yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung keberlangsungan operasional dakwah online Wasa Ilmu Pekerja Mengaji, disilahkan infaknya dapat disalurkan melalui dua rekening berikut ini, yakni di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11566621376. Ada pula jemaah sekalian boleh mentransfer infaknya melalui Bank Amalat dengan rekening 10500003642. Dan jangan lupa jemaah sekalian untuk mengakhiri angka 9 di digit terakhir nominal sedekah jemaah. Setelah itu mohon konfirmasi ke nomor WA panitia, ke bendahara panitia Wasa Ilmu Pekerja Mengaji di 0811 22
38732. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ustazuna Abdurrahman Dhani sudah hadir, sudah join di Zoom meeting ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Donatur sehat ya? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ini masih di masjid Ustaz? Masih di masjid nih. Oh gitu, jamaahnya? Enggak, anak di ruang DKM. Oh, kirain sambil di masjid juga Ustaz, ngisi topik ini Ustaz. Iya, jamaah udah bosan tadi, udah kajian tadi dari maghrib. Oh, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Untuk itu waktu dan roomnya kami persilahkan kepada Ustazuna Ustazuna Dhani untuk memulai kajian pada malam hari. Tafadhol ya Ustazuna, barakallahu fiik. Barak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah ahibati fillah, ya teman-teman dimanapun Anda berada, bersama juga panitia pekerja mengaji, jazakumullah khairan katsira. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan insya Allah kajian kita. Insya Allah selanjutnya akan kita rutinkan di Rabu pekan kedua dan Rabu pekan 4 biidznillah dengan serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Pada materi kita kali ini kita akan bahas yaitu tadabbur dari pakaian dan tempat tinggal Nabi SAW. Sekali lagi ini adalah terkait dengan perkara-perkara dunia. Ya, tetapi kami meyakini sebagaimana kebiasaan ahli pengobat klasik, termasuk pengobat Arab klasik, mereka meneliti apa yang disukai Nabi, pasti ada hikmahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW Allah jadikan bagi kita pada diri Rasulullah itu apa? Uswah hasanah, contoh yang baik. Termasuk urusan agama dan urusan dunia. Nah, terkait dengan pakaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita pakaian, yaitu untuk menutup aurat kita, ya, menutup aurat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan pakaian ini untuk apa? Untuk berhias. Sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun." Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Allah turunkan kepada bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, pakaian untuk menutup auratmu. Dan pakaian indah itu adalah perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itu paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Inilah rahmatullah, pakaian yang Allah turunkan kepada bapak kita Adam alaihissalam untuk menutup aurat sekaligus sebagai perhiasan. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. Nah, sangat disesalkan sekali kalau pakaian digunakan untuk perhiasan tapi tidak menutup aurat. Ini banyak di zaman kita. Dia sebagai perhiasan, tapi perhiasan sebagai fitnah, yang dia tidak menutup aurat manusia. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 26. Juga rahimakumullah, ya, Ibnu Qayyim membahas
dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat halaman 225 ya, tentang apa? Faslun fi tadbiri li amril malbas, yaitu bab tentang tadabbur dari perkara pakaian. Nah, manusia terkait dengan pakaian, terkait dengan bentuk pakaian dan perhiasan, manusia ini subhanallah Allah jadikan terkait dengan pakaian ini perkara yang apa? Perkara yang mubah untuk hambanya. Perkara yang mubah untuk hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari atau mengharamkan segala sesuatu tanpa apa? Tanpa burhan, ya, tanpa penjelasan, ya. Yang mengharamkan pakaian tanpa burhan, demikian Allah ingkari. Ya, artinya apa? Kalau mubah ya mubah. Ya, kalau namanya mubah sudah mubah. Jangan diharamkan pakaian tersebut. Ya, contoh, ada pakaian batik di tempat kita misalkan. Itu perkara yang mubah. Ya, jangan diharamkan pakaian batik. Ya, mubah. Nah, kecuali juga pakaian berlukiskan gambar makhluk hidup. Pakaian tersebut misalkan digunakan untuk bersolat, tapi ada salibnya misalkan. Nah, jika ada batasan-batasan yang melewati batasan mubah, maka silahkan haramkan pakaian tersebut, makruhkan pakaian tersebut. Tapi asal hukumnya dia adalah mubah. Asy-syai'ul mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila biddih. Ya, perkara yang mubah jika melewati batasnya, maka akan berubah menjadi hukum sebaliknya, makruh atau haram. Dan datang dalam syariat, ya, dalam syariat Islam ini bahwasanya apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat tayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, ini rahmatullah, ini pakaian ini termasuk zina, ya, termasuk perhiasan, ya, yang Allah keluarkan perhiasan ini, Allah turunkan kepada bapak kita Adam alaihissalam, dan Allah keluarkan perhiasan ini untuk kita, dan dia termasuk apa? At-tayyibat minar rizq, ya, termasuk perkara yang baik dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah rezekikan kepada kita, termasuk salah satunya adalah pakaian. Nah, kemudian alhamdulillah terkait dengan pakaian, ya, manusia dibagi menjadi 3 macam kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada orang yang berpakaian, dia berpakaian ingin berpenampilan di hadapan manusia biar dikatakan dia ini orang yang paling wah, biar dia ini menjadi orang yang dikatakan orang yang paling bersih, paling rapi dan sebagainya, dan apa? Ujung-ujungnya apa? Ingin didengar manusia, ingin dilihat manusia. Ketahuilah, ini termasuk orang yang niatnya buruk dalam berpakaian. Nah, bahkan dia akan mendapat dosa dan akhlak yang tercela. Kedua, orang yang berpakaian, yang mana hukum asalnya pakaian adalah mubah. Perkara yang mubah tidak dapat pahala di sisi Allah, juga dia nggak dapat dosa. Wah, dia niat pakaian memang apa? Memang hobinya dia berpakaian yang rapi, ya, berpakaian yang rapi. Dia memang suka pakaian indah, pakaian yang bagus setiap saat mau sholat ataupun di luar sholat, dia pakaiannya memang rapi. Yang naasnya, masya Allah, ajib sebagian orang ketika ke kantor pakaiannya jas, rapi, wangi, masya Allah, ya. Tapi ketika sholat hanya pakai kaos. Ketika sholat, ya, pakai celana yang subhanallah ala kadarnya. Nah, ini subhanallah salah tempat. Nah, jenis yang ketiga adalah orang yang berpakaian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan indah-indah. Maka dia terus berpakaian yang indah. Memang gaya dia ingin apa? Berpenampilan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi apa? Nilai pahala tersendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Jadikan perkara yang mubah ibadah di sisi Allah. Sehingga apa? Waktu Anda
detiknya pun Allah jadikan keberkahan bagi Anda para taufikum. Rahimakumullah jami'an. Pakaian yang mubah ini tentunya jangan melewati batas. Sebagaimana kaidah kita sebutkan, asya'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila tiddih. Perkara yang mubah kalau melewati batasnya akan berubah menjadi apa? Hukum sebaliknya, makruh atau haram. Ya, seperti contohnya ya berpakaian yang subhanallah pakaian yang terlarang, hukumnya mubah tapi dia langgar. Perkara yang mubah yang diperbolehkan itu ada batasnya. Jangan melewati batasan yang apa dilarang oleh syariat. Contoh seperti apa? Seperti berpakaian yang apa? Tasyabbuh bil kufar. Dia berpakaian menyerupai, ingin berpenampilan seperti pakaian khasnya orang kafir. Katakan orang Yahudi pakai topi yang panjang, ya, tinggi, ya, jasnya yang khas, apalagi penampilan jambangnya dipanjangin. Nah, maka ini tidak boleh. Ya, berpenampilan dengan pakaian ciri khas orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang khas itu pakaian mereka, yang memang menjadi syiar mereka, kekhususan mereka, maka nggak boleh. Nah, yang demikian jadi apa? Perkara yang mubah jadi terlarang. Kemudian contohnya apa? Di antaranya juga pakaian ya yang masuk dalam larangan yang pertama ini, pakaian yang pertama ini sebagaimana hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Termasuk berpakaian seperti pakaian khasnya mereka, bisa masuk golongan mereka. Barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Maka apa? Hendaknya difahami bahwasanya ada perkara yang diperbolehkan, ada perkara yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua, pakaian yang berikutnya menjadikan pakaian yang tadinya mubah kemudian jadi dilarang adalah pakaian apa? Yang menampakkan padanya auratnya. Nah, yang menampakkan aurat, maka ini apa? Tidak boleh. Contoh model pakaian kaum lelaki sekarang seperti pakai celana yang subhanallah, celananya masya Allah di atas mata kaki, tapi naasnya sangat ketat di atas mata kaki, ketat plus permisi akramakumullah, ya, permisi dekat bokongnya sengaja diturunin ke bawah biar dekat dengan lipatan bokongnya. Ini termasuk subhanallah dilarang oleh syariat, baik ketatnya ataupun ditampakkan dekat auratnya. Nah, ini subhanallah ya, di zaman-zaman seperti ini, zaman yang kita banyak kain, banyak duit, mampu untuk beli, kemampuan ada, kain ada, tapi mereka justru pilih yang minimalis. Ya, lain sama kakek moyang kita, nenek moyang kita, masya Allah, berjuang untuk menutup auratnya dalam keadaan sedikit kain, sedikit harta. Mereka anyam itu kain yang nemu, kain di mana dijahit biar aurat tertutup. Nah, berbuat maksiat, subhanallah, ternyata tidak butuh modal seperti ini. Ia lebih murah dan menjatuhkan diri dalam kemaksiatan. Ketaatan kadang butuh perjuangan. Huffatul jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Nah, demikian surga itu dilingkupi dengan apa? Dilingkupi dengan susah payah di dunia. Dan neraka diliputi dengan apa? Dengan bersenang-senang, riang gembira, ya, di dunia. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, juga termasuk pakaian yang menampakkan aurat adalah pakaian yang diantaranya dia pakaian yang ketat, kategori ketat, juga kategori pendek, minim, seperti pakaian you can see, I can see you, ya. Juga seperti pakaian yang syafaf, itu transparan, ya. Ini juga termasuk kategori apa? Bisa masuk berpakaian tapi telanjang, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an telah mendengar Nabi SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, ya, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wanita itu adalah aurat.
maka jika dia keluar, setan akan membuat apa? Mengindahkan dia. Setan akan mengindahkan dia. Barakallahu fikum. Kemudian pakaian yang diantaranya yang hukum asalnya boleh akan menjadi dilarang jika pakaian tersebut adalah pakaian yaitu laki perempuan tapi mirip laki-laki atau laki-laki mirip perempuan. Nah, tasyabbuh. Ini juga termasuk perkara yang dilarang. Bahkan Nabi SAW dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, telah bersabda, ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin birrijal minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i birrijal. Ya. Rasulullah SAW melaknat, ya, dari kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai kaum laki-laki. Dari penampilan rambutnya, ya, dari subhanallah pakaiannya. Nah, juga demikian laki-laki itu berjenggot, ya, biara jenggot. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Aful lihya wa qashu syarib." Potonglah kumis, biarkan jenggot tubuh, biar kita nggak sama, kaum laki-laki nggak sama kayak kaum wanita. Nah, juga subhanallah pakaian juga jangan sama, ya. Seperti seorang lelaki ingin misalkan mencoba menggunakan jilbab, ya, permisi, nas'alullah al-afiyah, ada laki-laki ingin coba menggunakan seperti pakaian dalam wanita, ya, bris holder misalkan, ini semua tidak boleh, haram, walaupun sekedar mencoba, walaupun guyon, nah, ya, demikian tidaklah diperbolehkan. Juga subhanallah pakaian asal hukumnya mubah. Nah, akan menjadi dilarang jika ada dalil yang melarang. Asal hukumnya mubah, luas, sampai ada batasannya, jangan dilewatin. Jika ada larangannya, sudah. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti ma'asfala minal ka'bain lirijal, ma'asfala al-ka'bain minal rijal. Yaitu apa? Kaum lelaki yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini adalah larangan dari Nabi SAW, ya. Dalam sekian hadis yang sangat banyak, bahkan sebagiannya saking banyaknya larangannya, sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah. Yang berpendapat wajib kenapa? Melihat larangannya ini sangat apa? Ancamannya sangat banyak dan juga ancaman yang keras, ya, dari Nabi SAW. Nah, di antaranya apa? Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini keras. 3 orang yang subhanallah Allah, 3 orang ini yang Allah apa? Tidak ajak bicara nanti. Ya, kemudian juga Allah nggak lihat dia. Ya. Allah juga tidak mentazkiyah dia. Ya. Siapa mereka 3 orang ini? Di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika ditanya Rasulullah SAW, siapa mereka? Di antaranya al-musbil, orang yang celananya atau kainnya, bajunya di bawah mata kaki. Ini berarti larang keras. Ya, ancamannya 3 ini, Allah tidak bicara, Allah tidak lihat, Allah tidak mentazkiyah dia. 3 hal. Ya, bagi tiga ini, siapa mereka? Di antaranya al-musbil, yaitu orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, kemudian juga al-mannan, ya, yaitu orang yang sering menyebut kebaikannya, ya, orang yang sering menyebut kebaikannya. Dan yang ketiga adalah orang yang jual belinya diandai dengan half kadhib, dengan sumpahnya sumpah palsu. Ya wallah saya belanja ini, saya labanya hanya sedikit, wallah belinya cuma sekian. Nah, apalagi pas dia palsu. Aslinya Rasulullah larang jual beli dengan sumpah, banyak sumpah, itu nggak boleh. Nah, apalagi ini sumpahnya palsu. Nas'alullah al-afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga diantaranya pakaian yang ada gambar makhluknya. Pakaian yang ada gambar makhluknya, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya ketika Rasulullah melihat waktu itu ada gambar di tirai, ya, kemudian Rasulullah bersabda, inna ashab hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang punya gambar ini nanti akan disiksa hari kiamat. Ya, kemudian dikatakan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahyu ma khalaqtum. Nanti akan dikatakan, barang siapa yang menggambar ini nanti akan ditanya, hidupkanlah apa yang telah kamu bikin dari gambar tersebut. Nah, tsumma qala, ya, kemudian Nabi SAW ya bersabda, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhulul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, maka malaikat tidak masuk di rumah tersebut. Nah, kemudian alhamdulillah, yang berikutnya ada pakaian yang dilarang. Seperti apa? Pakaian yang dilarang oleh untuk kaum lelaki tapi tidak untuk kaum wanita. Seperti sutra. Ya, seperti sutra. Nah, seperti sutra juga termasuk emas, ya. Itu khusus wanita. Sutra juga khusus wanita tapi tidak untuk kaum lelaki. Nah, tidak untuk kaum lelaki. Makanya perlu diperhatikan, ya, mana yang boleh, mana yang keluar dari kategori boleh. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kana min atamil hadi, dan termasuk petunjuk yang paling sempurna, wa anfa'uhu lil badan, ya, dan paling bermanfaat untuk badan, wa akhaffi alaih, dan paling ringan, wa aisaru lubsan wa khal'an, dan paling mudah digunakan dan dilepas pakaian tersebut, aktsar lubsihi al-urdiyah wal uzur, ya, yang paling banyak digunakan adalah pakaian yaitu al-urdiyah, ya, al-urdiyah jamak dari rida, ya, pakaian yang digunakan di atas, wal uzur yang bagian di bawah, ya, wal uzur pakaian di bawah. Nih, kemudian wa hiya akhafu 'ala al-badani min ghairi himma, yang ini lebih ringan bagi tubuh kita, lebih ringan bagi tubuh kita. Wa kana yalbasu al-qamis, dan dahulu Nabi SAW mengenakan pakaian qamis. Ini pakaian yang paling digemari Nabi SAW. Ya, sebagaimana dari Ummu Salamah, yaitu dia sebelumnya adalah istri dari Abu Salamah. Setelah Abu Salamah wafat, kemudian Ummu Salamah dinikahi Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, kata Ummu Salamah, kana ahabba athiyab ila Rasulillah SAW al-qamis, riwayat Tirmidzi dalam Syama'il. Ya, dan ada pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah qamis. Ya, qamis. Kalau orang Indonesia bilangnya gamis. Qaf dibaca ga. Ya, qamis dijadikan gamis. Seperti kata agama. Ya, orang Arab dulu menyebutkan aqama, kemudian dibaca agama. Nah, wallahu alam mereka menyebutkan di antaranya menggunakan bahasa Sanskerta, wallahu alam bishawab, ya. Ini dulu yang disukai Nabi SAW adalah pakaian qamis atau gamis. Ya. Qamis, ya, adalah termasuk nama ism lima yulbasu minal makhid lahu kumman wa jaib wa yuhitu bil badan. Nah, kategorinya dalam bahasa kamis, ya, artinya adalah termasuk penamaan dari apa-apa yang digunakan yang berjahit, ya, yang digunakan untuk tubuh, dan dia menutupi tubuh, dia punya dua lengan dan dia punya lubang untuk lengan. Nah,
Nah, ini namanya definisi dari gamis ya atau komis. Dan komis ini paling disukai Nabi SAW. Seperti kalau kita menyebutkan misalnya baju panjang, jubah. Kalau orang Indonesia bilangnya jubah. Ya, ini sangat disukai Nabi SAW. Ya, sangat disukai. Kenapa? Menjadi pakaian kesukaan Nabi SAW. Ya, li'annahu amkan fi sitr minar rida wal izar. Karena lebih apa? Lebih enak sekali, lebih nyaman, lebih memungkinkan untuk digunakan daripada apa? Al-izar, rida, wal-izar. Daripada misalkan pakai pakaian atas, bawahnya sarung. Ya, pakaian atas, bawahnya sarung. 2 kali pakai. Pakai pakaian atas dikancing, pakai sarung. Tapi kalau pakai jubah seperti ini, ya, jadinya sekali pakai langsung. Ya, menutupi atas dan menutupi bawah. Nah, itu yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Asy-Syaukani, ya. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Wa ya akhafu 'ala al-badani min ghairihima, yang mana gamis ini lebih ringan, lebih nyaman. Wa kana yalbasu qamis kana ahabbu thiyab ilaih. Karena itu pakaian yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana hadiyuhu fi lubsihi lima yalbasuhu anfa'u syai'in lil badan. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengenakan pakaian yang beliau kenakan itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh ini, bagi badan ini. Ya, fa innahu lam yakun yutilu akmamuhu. Coba disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun beliau nggak menyebutkan dalil, ya, beliau menyebutkan karena Ibnu Qayyim menulis dalam keadaan dia safar, nah pulang pergi. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan pakainya Nabi SAW lam yakun yutilu akmamu. Ini lengannya nggak terlalu panjang, ya, nggak terlalu panjang. Kemudian wa yuwasi'uha bal kanat kumun qamisun ila rus la tujawizul yad. Kemudian juga nggak terlalu lebar banget. Ini nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang. Subhanallah. Alasannya apa di antaranya? Alasannya, ya, kemudian disebutkan di sini bal kanat kummu qamisihi ila rusbi la yujawizu al yad. Ya, bahwasanya pakaiannya Nabi SAW nggak melebihi dari rusuk. Ini rusuk. Ini namanya rusuk. Ya, tidak melebihi ini. Jadi demikian. Nah, kalau melebihi ini berarti gini. Ya. Nah, apa maksudnya hikmahnya, Pak? Fatashukku ala labisi. Ya, maka khawatir kalau ini kumnya, ya, ini terlalu lebar, kemudian terlalu panjang, akhirnya apa? Bikin dia berat. Berat untuk apa? Untuk banyak melakukan gerakan. Ya, berat untuk banyak melakukan gerakan. Nah, sehingga apa? Sehingga aktivitas dia terganggu. Aktivitas dia terganggu. Misalkan kalau lagi kerja, ya, seperti lagi kerja, masuk ke alat yang gergaji, ini nggak direkomendasi memang baju panjang. Sehingga hal termasuk gergaji. Itu contoh. Atau contoh yang lainnya sangat banyak sekali. Kemudian juga, subhanallah, di ruzuk, di pergelangan. Nggak terlalu pendek ke atas, juga nggak terlalu panjang. Coba aja. Mereka melihat, subhanallah, Nabi SAW ini, ya, suka perkara di tengah-tengah. Nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Ya, nggak, kalau untuk makan seperti makan pakai 3 jari. 3 jari, antara 5 jari orang tamak dan rakus, dan antara 1 atau 2 jari orang sombong. Tapi Nabi makan pakai 3 jari. Dalam hal ini pakaian juga demikian, cukup di pergelangan tangan. Nggak terlalu pendek, nggak menutup pergelangan tangan, atau sampai menutupi tangan, sampai ditinggalkan atau disisakan ujung jari yang nampak. Wah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tamna'u khifah, tamna'u wa tamna'uhu khifatal harakah wal batash. Sehingga apa?
mempengaruhi dari nyamannya dia, ringannya dia untuk beraktivitas, untuk bergerak. Nah, gara-gara baju yang terlalu panjang. Wala taksuru an hadhihi fatabruz lil har wal bard. Juga nggak terlalu pendek. Jadi terlalu panjang khawatir apa? Memberatkan dia, ya. Kemudian ruang gerak jadi sempit, ya. Kemudian juga nggak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek bakal dia terpapar dingin dan panas. Ya, ini penjelasan Ibnu Qayyim. Wa kana dhailu qamisihi wa izarihi ila ansafi saqain lam yatajawazu al-ka'bain. Begitu pula ya pakaian yang menjulur ke bawah, ya, pakaian yang menjulur ke bawah itu apa? Sampai pertengahan tulang betis, sampai pertengahan tulang betis. Nah, dan tidak sampai turun di bawah mata kaki. Ya. Jadi tengah betis, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, yang jelas nggak sampai di bawah mata kaki. Semuanya di atas mata kaki. Fayudhi al-mashi, kemudian apa? Akan mengganggu apa? Kalau terlalu panjang akan mengganggu jalannya dia. Apalagi kebiasaan, Masya Allah, sebagian orang pakai celananya sampai di bawah mata kaki, yang naasnya celananya sampai menginjak ke tanah, bahkan diinjak sama sepatunya dia sendiri. Coba. Ini makanya indahnya sunnah. Ikut sunnah akan apa? Kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, akhirnya apa? Kalau seperti ini, kalau pakai terlalu panjang, sudah isbal menutupi mata kaki juga sampai ke bawah, sampai ke injak-injak, ini bisa jadi apa? Malapetaka bagi diri dia. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Wa yaj'aluhu kal mukayyad wa lam yaksuru an 'adlati saqih. Ya. Dan juga nggak di atas betis mata kaki, terlalu pendek juga nggak. Nah, jadi fullnya mata tengah betis sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Wallahu a'lam. Kemudian walam takun imamatuhu bil kabira, imamanya kalau Nabi pakai surban juga nggak besar-besar, ya. Allati tu'dhi ar-ra's hamluha, sampai akhirnya mengganggu pergerakan kepala gara-gara imamah atau surban terlalu besar. Wa yatufu wa yaj'aluhu 'urdatan lidh-dha'f wal afat, juga nggak terlalu lebar kiri kanan, atas juga enggak, sehingga tidak mengganggu. Kama yushahadu min hali ashabiha wala bis-saghira allati taksuru an wiqayatir ra's. Juga imamannya nggak terlalu besar, plus imamannya juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar buat gerak susah, terlalu kecil nggak bisa melindungi dari panas, ya, lehernya kena panas misalnya. Nah, bal wasatan baina dzalik wa kana yudkhiluha tahta hanaqih. Dan Nabi SAW kadang apa? Memasukkan imamah di bawah hanak, di lehernya, ya, biar nggak kena panas, ya, biar nggak kena panas. Nah, wa fi dzalika fawaidu adidah. Dari ini ada di antaranya manfaat yang sangat banyak, ya. Fa innaha taqiya al-unuq al-har wal bard, untuk menjaga leher dari dingin dan panas. Bayangin di Arab malamnya dingin, di siangnya panas banget. Suasana sangat ekstrim. Makanya banyak kasus-kasus di antara di Arab, ya, kasus tulang. Kenapa? Siangnya panas, malamnya dingin. Berdampak kepada tulang di antaranya. Kemudian wa huwa athbatu laha wa la siyama inda rukubul khail wal ibil. Apalagi kalau ketika mengendarai onta ataupun kuda. Tentunya kecepatan tinggi ini butuh pelindung, sehingga pakai imamah ditutupin ke lehernya. Wal kirri wal farri, ya. Wal kirri wal farri. Nah, ini termasuk diantaranya dalam peperangan juga digunakan demikian imamah tersebut. Wa katsiru minan nas ittakhadha kalalib 'awdan 'aywadan
minal ham wa dan juga ini termasuk apa? Finnafa wa zina, punya manfaat sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah. Wa anta idza ta'ammal hadhihi lubsa wajadtaha min anfa'il lubsat wa ablaghiha fi hifdz sihhatil badan wa quwwatihi wa abaduha min at-takalluf wal masyaqqah. Nah, yang seperti ini kalau Anda perhatikan, subhanallah, kita dapati bahwasannya ini termasuk pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang paling sempurna untuk kesehatan badan dan menjauhkan dari masyaqqah, ya, dari perkara yang membebani diri sendiri. Karena pakaian yang terlalu berlebihan atau pakaian yang terlalu minimal juga sebaliknya. Wa kana yalbasu khifaf fi safar daiman, ya, dan Nabi SAW ya juga sering menggunakan khuf. Khuf itu seperti sepatu dari kulit, ya, karena pada sana dingin kalau malam. Nah, dingin tapi dinginnya dingin kering, bukan dingin lembab seperti di tempat kita. Dingin kering, makanya tak heran kalau sering timbul kalau orang tinggal di sana kaki pecah-pecah, kadang keluar darah. Nah, kali keringnya, ya, kadang minum, subhanallah, minum karena saking dinginnya pecah-pecah juga. Nah, ini diantara contohnya, rahimahullah jami'an. Dan pakaian yang paling disukai Nabi SAW adalah pakaian yang berwarna putih. Ini paling disukai. Nabi suka warna putih. Termasuk kain kafan kita nanti juga putih. Nah, ketika sholat juga demikian. Yang sering digunakan adalah pakaian putih. Nah, dan ada pun pakaian yang warna merah sudah dalam pembahasan khusus. Ya, ada mengatakan Nabi SAW sekitar 6 bulan sebelum meninggalnya, Nabi sempat menggunakan pakaian merah. Nah, sempat menggunakan pakaian merah. Baik. Juga subhanallah disebutkan dalam pembahasan, dan Nabi SAW pernah juga menggunakan pakaian berwarna merah juga. Wa kana yalbasu yaumal 'id burdatan hamra, riwayat Imam Baihaqi. Dulu ketika Id pernah Nabi menggunakan pakaian apa? Pakaian atasnya warnanya merah. Ya, warnanya merah. Tayyib, la ilaha illallah. Wal musabbab, ya, juga tidak menggunakan diantaranya al-musabbab, ya, pakaian diwarnai. Nah, atau maskhul itu apa? Syafaf lami, pakaian yang syafaf kering, ya, tapi dia berkilau. Nah, tidak digunakan yang seperti ini. Nah, tayyib, la ilaha illallah. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya pakaian yang bagus, di antaranya yang berbahan koton, karena dia lebih dingin, tidak seperti pakaian yang lainnya. Kemudian terkait dengan pakaian sutra, diharamkan bagi kaum lelaki, ya, tetapi datang dalam athar Nabi SAW membolehkan sahabat, seperti diantaranya Khalid bin Walid, ya, yang waktu itu Khalid bin Walid dia punya masalah kesehatan alergi seperti alergi, ya, dan diizinkan boleh menggunakan sutra seluas daerah yang teralergi, katakan di bahu kanan atau bahu kiri misalkan, ya, di sini ada luka, akhirnya kain ini dipotong diganti sutra ini seluas gatalnya, ya. Ada yang mengatakan cukup batasan aslinya apa, ad-daruratu bil mahdhurah, perkara yang darurat membolehkan perkara yang haram diperbolehkan karena urusan darurat. Seperti apa? Dipakai lah,
Fadzarurat qadar bimaqadiriha. Tapi dengan apa? Dengan sesuai kebutuhan. Waktu itu yang diperbolehkan Nabi hanya 4 jari. Ya, selebar 4 jari. Nah, dan kemudian masuk dalam pembahasan terkait dengan pakaian ini. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yughatti ar-rajul fahu fi shalah." Nabi SAW melarang yaitu seseorang untuk menutupi mulutnya ketika sholat. Misalnya sholat pakai masker nggak boleh, ya pakai masker ini nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kecuali ketika dibutuhkan. Kemarin musim pandemi anggaplah sudah berlalu. Sekarang ya kita move on dari rasa sedih, takut kita. Alhamdulillah, biidznillah, COVID sudah sirna, insya Allah, ya. Udah sholat, udah nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai imamah, surban ditutupin gini, nggak boleh pakai masker, nggak boleh, ya. Karena apa? Dilarang Nabi SAW untuk orang sholat dalam keadaan dia menutup apa? Fah, ya, menutup yaitu mulutnya. Baik. Insya Allah sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita masih bisa menyebutkan materi tentang pakaiannya, materi tentang pakaian. Nah, adapun tentang tempat tinggal sepertinya kita lanjutkan di kesempatan Rabu pekan keempat bismillah. Nah, ada waktu sisa 15 menit, kita lanjutkan tanya jawab. Baik, ya Ustazuna, Masya Allah tidak terasa ya untuk satu pokok bahasan baru pakaian. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya untuk tempat tinggal Nabi SAW. Kita langsung saja memberikan kesempatan pada jamaah yang sudah dari tadi raise hand. Ini Ustaz, jamaah perwakilan jamaah yang berada di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Silakan untuk Ummu Amr, tafadhol. Jazakumullahu khairan, Kang Zey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan materi dari Ustaz. Ini ada pertanyaan dari ummahat di Amerika, Ustaz. Yang pertama adalah tentang isbal yang tadi Ustaz jelaskan. Seandainya zaman dahulu kami belum tahu, dan ketika pun tahu tetapi banyak keraguan, sehingga akhirnya baru belakangan ini saja melaksanakan isbal. Apakah dengan bertobat saja yang kita lakukan atau bagaimana Ustadz? Dan kalau celana-celana yang belum isbal ini harus dikemanakan Ustadz? Apakah boleh dikasih kepada orang-orang kafir? Yang kedua Ustadz, masalah tadi lengan baju, kalau yang Rasulullah SAW itu tidak sampai bawah, bagaimana dengan yang muslimah Ustadz? Seandainya kita juga bekerja dengan yang harus panjang, tapi cuci piring di restoran, kemudian melakukan sesuatu yang akhirnya tangan muslimahnya, lengannya agak ke bawah Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, sebagaimana maklum ya, bahwasanya larangan ini untuk kaum lelaki yang di bawah mata kaki. Adapun kaum wanita justru di bawah mata kaki, ya, nutup ya. Oleh karena itu wanita menutup seperti kondisi seperti ini ketika kapan? Ketika keluar rumah, betul-betul tertutup. Dan hukum asalnya wanita apa? Waqarna fi buyutikum. Hukum asalnya karirnya wanita di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, dan dia aktivitas di rumah kebanyakannya cuci piring macam-macam, masya Allah, merawat anak, bersih rumah, itu aktivitas mereka, masya Allah. Nah, sehingga dengan pakaian mereka yang tertutupi, ya, ketika di luar mereka nggak banyak kerjaan, seperti pekerjaan yang membahayakan mereka dengan kondisi pakaian mereka. Nah, seperti wanita jangan sering banyak keluar, seperti mereka berhijab, naik motor sehingga tertutup saing kanan, saing kiri oleh pakaian mereka, belum masih terbang-terbang, belum anginnya yang akhirnya membentuk posturnya ada di dalam, ya. Demikian. Nah, walaupun menggunakan mobil pun itu pun tetap tidak boleh wanita sering keluar, dan keluarnya mereka adalah karena apa? Lil hajah, untuk keperluan. Itu hukum asalnya. Keperluan apa? Yang betul-betul dia harus keluar. Nah,
Kalau nggak ada keperluan yang penting, ya maka mereka sabar. Itu mereka di rumah, surga mereka di rumah. Nah, kalau untuk kaum laki-laki yang sudah terlanjur isbal, ya maka bagaimana? Ya berlalu biar berlalu. Yang jelas kita taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan pakaian yang isbal dipotong, jangan dilipat ke atas, ya. Ya, celananya dilipat ke atas kalau mau sholat aja katanya. Bukan, nggak sholat di atas mata kaki. Nah, sholat nggak sholat tetap di atas mata kaki, jangan dilipat. Nah, langsung dipotong, kemudian dijahit, ya, dijahit ke tukang jahit misalnya. Nabi juga bersabda, sahabat juga mengatakan, nah Nabi SAW Nabi tashmir. Nabi melarang dari tashmir. Tashmir itu apa? Seperti sholat, kita ini ngelipat ini. Misalkan habis wudhu, dibiarin lipat, nggak diturunin lagi. Ini nggak boleh, dilarang. Harus kita kembaliin lagi. Bukan hanya tangan, tapi kaki juga demikian. Ya, ketika takut isbal, dilipat. Bukan dilipat doang, langsung tegas dipotong. Jangan sampai turun di bawah mata kaki. Nah, ini contohnya. Kemudian, apa harus dikasihkan sama orang lain? Nggak harus, kalau bisa Anda pakai, Anda pakai. Tapi kalau Anda niatnya infak, kasihkan orang lain. Nah, insyaallah afiyah. Insyaallah itu saja, insyaallah semoga bermanfaat. Jawaban yang singkat, insyaallah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Satu tambahan dari jawaban Ustadz tadi, boleh Ustadz? Silakan. Ya, tadi yang untuk muslimah tangan 2/3 Ustadz, sekarang ini banyak sekali yang muslimah sholat dengan kondisi seperti itu. Apakah sholatnya itu bisa diterima Ustadz dengan tangan yang terlihat? Kemudian Ustadz, ini terkait dengan penjelasan yang lalu tentang penyakit ain. Ibu-ibu juga banyak Ustadz yang setelah kajian kemudian foto-foto, terus fotonya di-upload ke media. Apakah ini juga rentan terhadap penyakit ain Ustadz? Dan apakah juga ada dosa jariahnya? Jazakumullahu khairan. Wa jazakillah khair. Nah, terkait hukum aurat yang tersingkap ketika sholat, ya, terutama kaum wanita, ya, ini sebenarnya masuk pembahasan fikih, ya, pembahasan yang sangat panjang. Nah, dan kalau singkapnya misalkan tersingkap tidak tersingkap karena atau tersingkap karena tidak sengaja, misalkan tersingkap karena angin, kipas angin, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidaklah mengapa. Tetapi yang tersingkap, kalau tersingkap auratnya yang kena adalah aurat mughalladhah, ini jadi masalah. Aurat mughalladhah, ya. Sedangkan kalau auratnya aurat mukhaffafah, ini juga beda pembahasan. Maka untuk kaum wanita, ketika dia sholat, maka termasuk wajib baginya menutup, ya, seperti lengan 2/3 segini, ya. Berarti dia belum ketutup, ya, belum ketutup. Berarti apa? Sholat dalam keadaan apa? Bisa jadi sholat dia sudah cacat, ya. Bisa jadi sholat dalam keadaan dia cacat atau menanggung dosa. Sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Seperti hukum ada orang sholat menggunakan pakaiannya hasil rampasan, curian. Sholatnya sah, tapi dia juga mengemban dosa. Nah, ya, ini juga kan harus ditutup, ya, jangan disingkap. Nah, oleh karena itu banyak di antara kaum muslimah yang belum paham tentang ahkam sholat, ya. Dan bagi kaum wanita tentunya yang lainnya yang paham amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mumpung dia belum sholat, nasihatin dia. Ini Bu, tutup Bu. Ini pakai muka saya gantian Bu. Bisa. Nah, kemudian terkait dengan ain, ya. Ain disebutkan Muqayyim, kadang ada yang nyampe secara langsung, ada yang nyampe secara nggak langsung. Nyampe secara langsung, dilihat langsung, ketemu. Ar-ra'as bil-ra'as, al-ain bil-ain. Ada nggak secara langsung, bisa melalui gambar, misalkan. Melalui gambar. Nah, wallahu a'lam
bisawab, ya, alhasil al-ain haq, ya. Seandainya ada yang mendahului takdir, kata Rasulullah SAW, niscaya ain itu bisa mendahului takdir. Kenapa? Saking bahayanya. Saking bahayanya. Tetapi sekali lagi, ya, benteng itu kita, ya, dengan apa? Perisai diri dikir pagi petang, ya, kemudian sering baca Al-Quran, jauhi maksiat, ya, jauhi pintu-pintu bikin orang lain hasad, misalkan, ya, itu perlu dijauhin. Seperti apa? Kemesraan rumah tangga, nggak usah perlu difoto, ya, bapak, anak, ya, istri semuanya, ya, subhanallah, dipasang di profil, bikin orang hasad, ini bahaya, ya. Nah, bahaya, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan pasang profil itu khilaf para ulama, ya, dan kita menghargai khilaf para ulama. Kenapa? Karena foto nggak seperti hukumnya gambar lukisan tangan. Nah, nggak seperti gambar lukisan tangan. Nah, terkait dengan ain, sekali lagi, itu sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyampe nggak nyampe itu kalamnya ulama, langsung apa nggak langsung itu hanya pendapat para ulama. Bahkan juga wakil terjadi, pandangan kita sendiri ketika melihat kaca juga bisa membahayakan apa? Ain tersebut lempar kembali kepada diri kita. Sebagaimana pernah kami tanyakan, ya, kepada guru kami, pernah terjadi di Arab, seseorang melihat wajahnya sendiri dan kembali mengenai diri dia sendiri. Makanya ketika melihat kaca, jangan lupa baca doa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya. Nah, juga minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah itu, ya, ambil sebab-sebab agar Anda tidak tertimpa ain. Sampai di negeri Arab Saudi, ya, orang yang mengambil potret, mengambil gambar dijadikan apa? Kriminal, ya, jarimah. Seperti ada sebagian jamaah umrah mengambil gambar anak-anak yang masih imut-imut kecil dari Saudi yang cakep-cakep, ya, kemudian dia foto bareng sama anak tersebut. Gak lama kemudian bapaknya datang dan memanggil polisi dan dipolisikan. Nah, kenapa? Di Arab ini sudah termasuk perkara yang sangat menakutkan, kasus seperti ini. Ya, mereka mengimani hadis Nabi. Kedua, mereka sering mendapati apa? Urufnya mereka di sana sangat dahsyat ain. Di tempat kita mungkin kita jarang dengar. Mungkin sebagian orang nggak tahu ain itu apa. Nah, ini penting, rahimahullah jami'an. Semoga bermanfaat, ya. Muammar. Baik, terima kasih Ummu Ammar untuk pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan pertanyaan dari WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustadz. Semoga Ustadz dan juga jemaah sekalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, pertanyaannya Ustadz, mohon penjelasannya untuk batasan aurat laki-laki itu apa saja? Kemudian juga adakah larangan bagi wanita yang menggunakan pakaian dengan warna-warna tertentu, terutama bagi yang akan ibadah umroh maupun ibadah haji? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khair. Untuk aurat laki-laki juga dibagi menjadi dua, mughalladhah dan mukhaffafah. Mughalladhah, ya, kemaluan dia, dubur, kubul, ya. Mukhaffafah, pusar dia antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Makanya kalau ada sepak bola, ya, jangan di atas lutut, ya, di bawah lutut, ya. Kemudian nih pusar kita jangan ditampakin, diatasin. Nah, ini. Kemudian terkait dengan kaum wanita, pakaian apa yang dilarang oleh kaum wanita dari warna mungkin? Ya, jangan menggunakan warna-warna yang mencolok, mulfit lin nazar, yang bikin apa? Eye catching, ya, atau gitu, ya. Nah, bikin mata. Subhanallah, kisah para ulama di masa silam, kakinya itu sampai busuk, udah luka, mau diamputasi, dokternya minta izin dibius. Bius di masa silam sudah menggunakan opium, namanya daun avion kalau dia pendahulu, dan diperbolehkan karena darurat. Kata dia apa? Saya nggak mau hilang akal saya, lupa dari zikrullah. Gini saja, biarin saya baca Al-Quran sampai saya merasakan lezatnya bacaan Al-Quran, baru potong kaki saya. Subhanallah. Ini nikmatnya iman.
Apalagi hanya kepanasan, keringatan dikit, tangannya disingkap. Jauh. Ya. Bukan hanya kaos, kalau perlu jubah. Ya. Nah, disingkap, tangan disingkap ada udzur seperti pernah kami dapati, seperti sebagian orang setelah wudhu, ya, kalau tangannya langsung ditaruh, buka, dia langsung alergi air. Maka dia kalau sholat tetap dalam keadaan disingkap. Biar bekas wudhunya kering dulu, dalam keadaan dia sholat. Nah, ini kalau ada udzur syar'i silahkan. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, alasannya hanya kepanasan atau minta udzur, jangan ya akhi. Ya, tingkatkan iman. Hulfatul jannah bil makari wa hulfatin nar bisyahwat. Surga memang dilingkupi dengan perkara yang apa? Yang dibenci di dunia. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Wah, di antara ada sahabat, masya Allah, ya, dua orang sahabat, satunya muhajir, satunya ansor, menjaga tendanya Nabi SAW. Yang muhajir lagi sholat, ya, yang muhajir lagi sholat, ditusuk sama panah oleh orang musyrik, orang ansor lagi istirahat, ditusuk, dia nggak bergumam, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya orang ansor yang tadi tidur-tiduran kebangun mengejar orang musyrik. Setelah itu kembali kepada orang sahabat yang sholat dari orang muhajir. Malaka ma tatanabbah? Kenapa kamu nggak hati-hati? Apa kata dia? Kuntu tataladdatu bil qira'ah fala uhib an aqta' qira'ati. Aku waktu itu sedang merasakan nikmatnya bacaan yang aku baca. Aku nggak ingin bacaan yang nikmat ini aku putus gara-gara panah. Dia lalaikan tuh panah. Dia nggak mikir panah. Masuk dibiarin asik baca Al-Quran. Lagi kita orang cuma panas sedikit hanya disingkap, jangan sampai. Nih, nikmatnya apa? Halawatul iman, ya, nggak bisa tertandingi. Nah, tetap khusyuk sholat, ya. Yang penting apa? Anda berhias dengan sebaik-baik perhiasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat pakai pakaian yang baik, jubah, aroma wangian, ya, penampilan yang indah, ya. Nah, subhanallah, ya, ikuti semuanya, nggak usah pakai kaosnya kaos pendek, udah kaosnya bau lagi, sudah, jangan sampai. Nah, kita menghadap Allah, bukan menghadap bos, ya, bukan menghadap pergi kantor, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Kalau Anda sedang berdiri sholat, sesungguhnya Anda sedang berbincang-bincang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpenampilanlah sebaik-baik penampilan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu, barakallahu fikum. Baik. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab semuanya tuntas oleh Ustaz. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan sekaligus juga mengakhiri kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum, ahibati fillah. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu di mana Anda berada, subhanallah. Pengen ketemu, rasanya ketemu semua, tapi walaupun sekedar dunia maya, tapi tetap kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa saling memberikan syafaat yang mulia nanti. Dan ingat, ya, Islam itu indah. Allah sudah ajarkan melalui Rasulullah SAW dari perkara ringan sampai perkara yang besar. Ya, jangan sampai kita ketinggalan ilmu dengan anak-anak kita. Nah, anak kita yang Masya Allah dia banyak belajar, kita yang belum belajar, jangan sampai. Kita ajarkan kepada mereka dari perkara ringan, perkara berpakaian, ada berpakaian, pakaian nggak ada perbolehkan apa. Kita belajar, ya, untuk didik anak saleh, kita juga perlu jadi orang saleh. Ya, sekali lagi, ya, selalu sabar menuntut ilmu dan amalkan yang Anda dapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dan menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan dan terus berbuah kebaikan. Dan jangan lupa, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu dan mendapatkan taufik untuk beramal, sekaligus Allah agar wafat kita dalam keadaan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abdul Rahman Dhani hafizallahu taala yang telah menyampaikan setengah dari inti, ya. Baru menyampaikan tentang pakaiannya sunnah Nabi SAW seperti apa. Nanti insya Allah 2 pekan berikutnya
Ini tentang tempat tinggalnya Nabi SAW. Terima kasih Ustaz, sekali lagi jazakallahu khairan. Selamat istirahat, semoga Ustaz Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz keluarga, senantiasa sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu kembali nanti touring ke Bandung saja. Insyaallah. Insyaallah saja. Baik. Barakallahu fiik Ustaz, sekalian jazakallahu Ustaz. Ana minta undur diri. Saya bisa tafadhol ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita dengan Ustazuna Abdurrahman Dhani. Jangan lupakan hari esok, insya Allah ada kajian bersama Ustazuna Dr. Aris Munandar, SSMPI, Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau akan mengisi di hari Kamis 11 Zulqa'dah 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2022, yang akan membahas fikih berkurban. Karena kurang lebih 30 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau Lebaran Haji yang sering kita kenal. Oleh karenanya mari kita isi dengan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menjelang hari berkurban nanti, amin insyaallah. Dicatat tanggalnya silakan, tanggal hari Kamis 11 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau 9 Juni 2022 bersama Al-Ustaz Dr. Aris Munandar, SSMPI, Hafizahullah Ta'ala. Demikian jamaah sekalian untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan ataupun juga dari pelayanan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari esok bersama Al-Ustaz Dr. Aris Munandar. Demikian jazakumullah khairan kepada seluruh panitia, pekerja mengaji, Cisop mengaji yang sudah turut merilaikan kajian malam hari ini, dan tentu saja kepada jamaah yang sudah hadir dari seluruh pelosok Nusantara dan bahkan dari luar negeri yang setia mengikuti kajian OSE Ilmu Pekerja Mengaji. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita akhiri saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.